Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Ustazah sehat. Semoga teman-teman di rumah semuanya juga selalu sehat. Begitu juga dengan ayah dan bunda. Semoga semuanya selalu dilindungi oleh Allah. Di hari Jumat yang berkah ini, Ustazah ingin memberikan atau ingin bercerita tentang kisah salah seorang sahabat Rasulullah yang paling setia, yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menemui Nabi Muhammad. Malaikat Jibril pun mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, segeralah engkau berhijrah, karena kaum Quraisy berencana untuk membunuhmu." Akhirnya Nabi Muhammad mengajak sahabatnya yang bernama Abu Bakar untuk berhijrah bersamanya. Mereka menunggu saatnya malam, karena ketika malam tidak akan bisa ada orang yang bisa melihat kepergian beliau. Setelah malam tiba, Rasulullah pergi dari rumahnya, yang pada saat itu rumahnya dikepung oleh para kaum Quraisy. Berkat pertolongan Allah, akhirnya Nabi Muhammad pun bisa pergi menuju rumah Abu Bakar. Setelah bertemu Abu Bakar, akhirnya mereka berdua melanjutkan perjalanan dan sampailah mereka di sebuah gua di atas Bukit Sur. Karena letaknya di atas Bukit Sur, maka terkenalah dengan nama Gua Sur. Nabi Muhammad segera ingin memasuki gua. Namun tiba-tiba Abu Bakar sahabatnya melarang beliau. "Tunggu wahai Rasulullah, jangan engkau masuk dulu. Biarkan aku memeriksa apa yang ada di dalam gua ini." Nabi Muhammad bertanya, "Kenapa engkau melarangku wahai Abu Bakar?" "Tenang Rasulullah, aku akan memasuki dulu gua ini, agar jangan sampai ada sesuatu yang akan mengganggumu di sini, wahai Rasulullah." Akhirnya Abu Bakar masuk ke dalam gua Sur tersebut. Beliau memeriksa semua yang ada di gua Sur. Ternyata banyak sekali lubang-lubang tempat bersembunyinya binatang-binatang buas, seperti kalajengking, kelabang. Abu Bakar pun akhirnya masuk ke dalam gua Sur. Beliau memeriksa semua yang ada di gua Sur. Ternyata gua itu sangat kotor dan banyak sekali lubang-lubang yang dihuni oleh binatang-binatang buas seperti kalajengking, kelabang, bahkan ular, teman-teman. Akhirnya Abu Bakar pun membersihkan gua tersebut dan menutup lubang-lubang tempat persembunyian binatang buas itu dengan merobek kain yang dia bawa, sampai akhirnya kain tersebut habis dan menyisakan 2 lubang yang tidak tertutup. Akhirnya Abu Bakar mengajak Rasulullah untuk masuk ke dalam gua. "Wahai Rasulullah, masuklah. Insya Allah gua ini sudah nyaman dan kita bisa beristirahat di sini untuk menghindari kaum Quraisy." Nabi pun masuk bersama Abu Bakar. Dan ketika Abu Bakar melihat Rasulullah sangat lelah, Abu Bakar menawarkan agar Rasulullah untuk beristirahat. "Wahai Rasulullah, beristirahatlah. Tidurlah engkau di pangkuanku." Karena merasa lelah, Rasulullah pun beristirahat di pangkuan Abu Bakar. Rasulullah pun tertidur dengan nyenyak. Abu Bakar tidak tega untuk membangunkannya. Melihat Rasulullah tidur nyenyak, Abu Bakar pun merasa tenang.
Akan tetapi teman-teman, ketika tadi Abu Bakar menyisakan 2 lubang itu, ternyata lubang itu adalah tempat persembunyian ular. Dan saat Rasulullah tertidur nyenyak, ular itu pun keluar dari lubang dan mematok kaki Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar dengan kesakitan, karena tidak ingin membangunkan Rasulullah yang sedang tertidur nyenyak. Abu Bakar pun menahan rasa sakitnya hingga keluar keringatnya dari segala kulitnya, bahkan dari wajah beliau. Dan ketika keringat itu keluar, tanpa disadari keringat itu menetes di pipi Rasulullah, sehingga Rasulullah pun terbangun dari tidurnya. Lalu Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang sedang terjadi? Kenapa engkau berkeringat? Kenapa badan demam?" Lalu Abu Bakar pun menceritakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, maafkan aku. Tadi ada seekor ular yang keluar dari lubang dan mematok kakiku, sehingga aku berusaha menahan rasa sakit itu dan tidak ingin membangunkan engkau, wahai Rasulullah. Maafkan aku." Akhirnya Rasulullah pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sembuhkanlah sahabatku Abu Bakar." Lalu beliau mengusap kaki Abu Bakar yang dipatok oleh ular itu. Berkat izin Allah dan pertolongan Allah, akhirnya kaki Abu Bakar bisa sembuh. Abu Bakar pun berterima kasih kepada Rasulullah. "Terima kasih ya Rasulullah, engkau telah menolongku." Dan pada saat mereka beristirahat di dalam gua, ternyata para pasukan Quraisy sudah menunggu di luar gua. Mereka saling bertanya, "Kira-kira Nabi Muhammad sembunyi di mana ya? Apakah di gua ini?" Lalu kata temannya, "Nggak mungkin. Mana mungkin di gua ini ada orang yang bersembunyi. Apa buktinya?" "Itu buktinya." Nah teman-teman, karena Allah menolong Nabi Muhammad, ternyata di pintu gua itu ada seekor laba-laba yang besar yang menutup pintu itu, sehingga orang yang ada di luar gua itu tidak bisa melihat apa-apa yang ada di dalam gua itu. Nah, berkat pertolongan Allah, akhirnya orang-orang Quraisy itu pun meninggalkan gua. Mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari Nabi Muhammad dan ingin membunuhnya. Berkat pertolongan Allah, akhirnya Nabi Muhammad bersama Abu Bakar pun selamat dari kejaran kaum Quraisy. Dan mereka pun bisa beristirahat di dalam gua tersebut. Dan keesokan harinya, Nabi Muhammad bersama Abu Bakar melanjutkan perjalanannya. Mereka akan melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah. Nah, itulah teman-teman cerita dari Ustazah tentang kisah Abu Bakar, salah satu sahabat Rasulullah yang banyak membantu perjuangan Rasulullah dalam menegakkan agama Islam dan menyiarkan agama Islam. Demikianlah kisah Siro ini, semoga bermanfaat buat teman-teman dan semoga kita termasuk orang-orang yang disayang oleh Allah dan akan selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah ketika kita nanti berada di hari kiamat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.